Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Abdul Mutali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Wah, apa kabar ini? Lama nih tak bersua, tapi Iya, lama tak sehat bersua ini. ya. Yang penting sudah sehat dari flu-nya nih. Luar biasa. Sementara perkembangan di jalur Gaza, Israel dan konstelasi dunia nampaknya sudah makin berubah. Apa yang terjadi dan berapa korban tahanan-tahanan Palestina? Nampaknya Israel itu juga bukan menahan jasad hidup saja. Jenazah pun ditahan sama mereka sesuai dengan vonis yang berlangsung. Nah, bagaimana kisah dari Israel ini? Akankah ada sebuah guncangan yang menyebabkan Palestina menghirup kemerdekaannya di hari terakhir gencatan senjata ini? Bagaimana, Dr. Abdul Mutali? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi semua kekuatan yang dikerahkan oleh Zionis Israel, bukan hanya kekuatan matra udara, matra darat, matra laut begitu, tetapi matra yang menjadi spesialisasi kekuatan Israel ternyata itu lumpuh, yaitu sistem sistem IT-nya IDF ini nyaris malfunction, sehingga banyak senjata kalaupun dikeluarkan itu jatuhnya itu tidak di jalur Gaza tapi di tepi barat. Makanya Pak Ihsan ya selama 4 hari jatuh senjata ini itu banyak roket jatuhnya bukan di Gaza tapi di tepi barat. Padahal tepi barat itu dijaga betul oleh Zionis Israel, karena memang kan boleh dikata bahwa pemikiran atau positioning antara Gaza dengan tepi barat terkait Israel State itu kan sangat berbeda kan begitu ya. Sehingga bagaimanapun orang-orang di tepi barat, khususnya pemerintahan tepi barat, itu jangan sampai diganggu apalagi bergabung dengan Hamas. Tapi hari ini ya selama 4 hari gencatan senjata ditambah 2 hari sampai hari Rabu ini, justru roket-roket itu dipencetnya jatuhnya bukan ke Gaza tapi ke jalur ke tepi barat. Ini yang membuat brigade Al-Quds atau sayap militer tepi barat ini sekarang jadi mereka bukan lagi secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan ya. Kalau begitu kita gabung sajalah dengan Izzuddin Al-Qassam. Nah, ini begitu. Ini yang tidak dibayangkan, Sama seperti halnya Pak Ihsan, itu kalau tahanan-tahanan Palestina di Israel, itu mereka tidak pilih dulu begitu. Sehingga yang dikeluarkan seperti tadi yang disebut oleh Pak Ihsan, Muhammad Nazal begitu kan. Sehingga dia bisa bercerita apa perlakuan yang apa yang dia peroleh kan begitu. Yang diperoleh perlakuan Zionisme terhadap para tawanan perang, sehingga dia bisa bercerita. Kenapa dia tidak pilih yang lain kan begitu ya? Nah, ini sebuah sebuah strategi atau mungkin sebuah titik nadir kelemahan IDF. Begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang semua jadi tahu bagaimana perilaku Zionisme. Maka luar biasa itu statement dari Ismail Haniyah ya, hari Ba'da Zuhur ketika serangan 7 Oktober dilakukan oleh Brigade Al-Qassam. Dia mengatakan bahwa ya kami yakin banyak mata-mata yang tertutup begitu, tetapi pada saat yang bersamaan kami sangat yakin akan banyak mata-mata yang terbuka. Artinya dia sudah memprediksi bahwa banyak orang nanti yang akan mati syahid. Kan hari ini kalau di data saya sudah 15.000 Pak Ihsan ya. Iya, belum lagi yang hilang ya. Sudah 15.000 yang mati syahid. Tapi tidak berkurang. Memang targetnya itu anak-anak 90% dan perempuan-perempuan. Dan memang mentarget anak-anak itu sudah menjadi bagian utama. Kenapa? Karena paranoid yang luar biasa. Jangan sampai ini bayi, anak-anak. The next dia menjadi pejuang kan begitu. Sehingga memang targetnya anak-anak. Memang seperti itu. Coba Pak Ihsan, ini hari perang sudah perang ke 53 hari. Betul. Ya, 1,7 warga Gaza itu keluar dari Gaza. Semua. Mereka di pantai itu saya pernah ke sana, itu luar biasa buat menghilangkan stres. Betul. Tetapi coba cek Pak Ihsan, warga Gaza itu 2,3 juta, yang keluar 1,7 juta. Belum. Tetapi warga
dalam sensus penduduk itu penduduk tetap 2,3 juta. Coba bagaimana Pak Ihsan? Nah, Ini dikurangi tapi tidak berkurang, ini bagaimana coba Pak Ihsan? Masya Allah. Hah? Ini matematika apa ini Pak Ihsan ini? Iya. Itu terbuktilah dengan banyaknya. Dikurangi jadi tapi 2,3 juta, keluar 1,7. Harusnya sisa 500.000 kan? Betul. Ya? Harusnya sisa 500.000, tapi ini jumlahnya tetap 2,3 juta. Ditambah lagi bayi lahir 90.000. Coba bagaimana nih Pak Ihsan? Ya, ini Jadi ini yang membuat Harris.com we are finished itu Harris.com bilang. Belum lagi warga finished, Israel yang mati yang tidak ketahuan, ini kan tidak terbuka itu data dari IDF itu. Oke, itu lalu data dari Sputnik News dari pihak Israel itu yang tewas 10.000. Ya, 10.000. Kemudian dari pihak IDF-nya 7.500. Ya, Harlevy dia baru merekognisi 5.000. Kalau dia merekognisi, ya, mengakui 5.000 yang tewas dari pihak IDF, artinya Pak bisa 2 kali lipat. Kan begitu ya, bisa 2 kali lipat. Jadi buktinya apa? Penambahan 2 hari catatan saya. Ini penambahan 2 hari ini apa ya? Lobby yang paling mudah yang apa ya dalam sejarah konflik dengan Israel. Ini minta jatah tambahan 2 hari gitu senjata. Ini lobby paling mudah Pak Ihsan. Berarti apa? Mereka lagi kalang kabut ini kan internal begitu. Mereka. Ya? Mereka lagi kalang kabut. Cuma masalahnya memang kita ini mendengar, membaca, menyaksikan berita itu bukan dari suppliernya, bukan dari supplier yang memang punya apa ya, punya motif perjuangan kan begitu. Itu dia. Bahkan surat dari Sandra yang ditutup-tutupi itu juga lolos pula. Dia tidak merasa di dalam tahanan. Ini luar biasa. Berbalik dengan kisah para tahanan Palestina yang ada di Israel. Bahkan bukan tahanan Gaza, tahanan tepi barat yang dilepaskan itu kan. Gitu. Betul. Itu yang mengakibatkan setelah keluar, kalau begitu saya mau daftar saja. Daftarnya bukan ke Brigadir. Kan saya tepi barat kan Brigadir Al-Quds. Ini bergabungnya ke Al-Qassam kan begitu. Ini sesuatu yang menarik kan. Tapi Pak Ihsan, penjara yang paling jahat di muka bumi itu bukan Guatemala. Namanya penjara Gilboa. Ini penjara yang dimiliki oleh Israel, warisan dari Inggris. Disitulah Inggris ya memberikan literasi bagaimana untuk membuat orang sakitnya itu bukan sekedar sakit sakit lahir, tapi sakit batin, sakit jiwa, psikologis yang luar biasa. Nah itu nama penjaranya Gilboa. Nah jadi yang diceritakan oleh Muhammad Nasir tadi itu baru separuhnya atau mungkin baru sekian 0, kan begitu. Tapi jangan lupa Pak Ihsan, orang itu punya hati. Dari penjara Gilboa ini penyiksaan yang luar biasa. Ada seorang Mossad, ya, seorang Mossad, dia jurnalis, namanya Maryam Jamila. Namanya Maryam Jamila. Dia menyaksikan bagaimana kejahatan, bagaimana penyiksaan yang terjadi di penjara Gilboa Zionis ini, begitu. Dia menyaksikan bagaimana perempuan hamil itu tanpa dibunuh dulu dibelek perutnya dan seterusnya. Saya agak sulit untuk menceritakan ini tuh ya. Maryam Jamila dia menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Mulai sekarang saya keluar dari Mossad, saya malu disebut Zionis, saya tidak mau tinggal di negeri terkutuk ini. Akhirnya dia keluar dari Pakistan. Dia di Pakistan sekarang. Jadi Maryam Jamila itu kemudian keluar ya dari Israel, kemudian tinggal di Pakistan, dan dia menjadi salah seorang muridnya Al-Maududi, pemikir besar Islam. Begitu. Itu sebabnya kenapa ya, yang paling ditakutkan oleh Israel itu bukan hanya kekuatan Iran, tetapi Pakistan mengirim senjatanya. Kenapa? Karena tentara Pakistan dia memiliki literasi yang paling luar biasa, di mana sisi-sisi kelemahan dari Mossad. Kenapa? Karena Badan Intelijen Pakistan itu ada orang-orang mu'allaf Zionis itu Pak Ihsan. Yaitu Maryam Jamil itu mu'allaf Zionis itu. Ya, luar biasa. Dr. Abdul Mutali, waktu pula mungkin kita akan apa pesan Dr. Abdul Mutali setelah mengamati kisah ini? Akankah ini jadi poin kemerdekaan atau akan menjadi two state atau one state? Dan bagaimana Amerika nampaknya Biden juga sudah kebingungan ngadepin ini, terlihat sekali dari narasi-narasi yang diungkapkan. Bagaimana Dr. Abdul Mutali?
Ya, saya kira memang Amerika mengalihkan political interest-nya bukan lagi kepada Zionis, tapi kepada Amerika nasional keseluruhan, bukan kepada AIPAC saja, kan begitu. Ternyata Amerika hari ini itu salah yang itu publik Amerika itu luar biasa bencinya, bahkan hari ini Pentagon dia kalau begitu kami menjadi kementerian otonom sendiri saja lah kalau begitu deh. Politik Amerika Serikat terus membela Israel. Coba luar biasa ada statement seperti itu Pak Ihsan. Di Pentagon. Ya. Nah, jadi di Pentagon. Jadi kemungkinan yang paling terdekat sekarang Amerika mungkin dengan AIPAC-nya dengan Zionisnya mungkin dia masih menganak emaskan, tapi tidak untuk Benjamin Netanyahu. Kan begitu. Sekarang bayangkan, Yair Lapid dia sudah dapat 49% suara di Knesset Building, ya, itu parlemen di Zionis. Jadi dia butuh 1% untuk sidang istimewa. Ini satu nih untuk sidang istimewa. Bayangkan sekarang 1 juta orang Israel itu kembali ke negara masing-masing. Ada yang kembali ke Jerman, ada yang kembali ke Amerika, ada yang kembali ke Finland. Jadi ditinggalkan itu tanah harapan. Betul. Kemudian ini Pak Ihsan, ini yang paling luar biasa. Sekarang ini ada beberapa menteri di Uni Eropa itu keluar ya sebagai menteri karena mendukung Palestina luar biasa. Menteri Sosial Spanyol, Inggris juga Menteri Sosial Spanyol, Inggris juga ada. Ini luar biasa. Saya kira dunia internasional sekarang sudah mengakui kebrutalan kejahatan Israel. Jadi tidak ada alasan. Cuma masalahnya sekarang, apakah kita hanya we stand with Palestine? Hanya sekedar narasi itu. Ya, harus ada aksi yang lebih nyata lagi. We declare Palestine independent state. Nampaknya itu harus dilakukan. Ya, Qatar sudah melakukan itu luar biasa. Betul. Nah, ya, Qatar sudah melakukan itu. Cuma sayang negeri-negeri yang tetangganya Turki ini masih menjadi tempat landing pesawat-pesawat tempur Israel untuk isi bahan bakar, Pak Ihsan. Jadi memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang strong, pemimpin-pemimpin yang punya komitmen bagaimana bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena ruginya itu bukan hanya untuk Timur Tengah, tapi juga akan merambat ke sini. Kita menjadi negeri yang tidak merdeka. Terima kasih Dr. Abdul Muta'ali. Pencerahannya luar biasa di pagi hari ini. Kita akan berbincang pada kesempatan yang lain, Dr. Abdul Muta'ali. Insya Allah. Mudah-mudahan kita lebih sehat nanti Pak Ihsan. Amin. Terima kasih Pak Abdul Muta'ali. Assalamualaikum, Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.